baru setelah itu Anda gunakan data Anda. Tahu maksud saya jadinya itu. Kalau Anda mau fokus Iya, pakai ngerti. jurnal itu loh ya, jadi Kayak data simulasi dulu ya, Pak? ya sebenarnya bukan data simulasi. Kalau yang di paper data simulasi apa yang di paper itu? Data asli apa data simulasi yang di paper? Data asli sih, Pak. Tapi Asli ya udah iya, namanya kan bukan iya. simulasi. Kalau data simulasi kan Anda mengenerate. Ini kan enggak cuma data asli tapi datanya si papernya. Anda besok untuk tesisnya Anda ganti data dari yang Anda punya gitu. Tapi kan alur logiknya kan sama kan? Sama, Pak. Jadi kayak paper utamanya 2 nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Justru Hmm. gabung bisa, nggak apa-apa. Justru malah kalau bisa S2 gitu, jangan satu paper. Kalau S1 kadang satu paper utama nggak apa-apa. Karena kan baru caranya namanya mimicking ya. Saya Iya. itu teorinya pakai itu saya kasih contohnya. Walaupun anak-anak S1 kadang ada yang mampu dengan berbagai macam nambah itu. Kadang saya metode yang kayak gitu. Tapi kalau yang misalnya nggak, oh ya udah satu aja, tapi dia sampai paham bisa jalankan itu loh istilahnya gitu. Nanti dibandingkan pakai teori waktu yang dia kuliah misalnya gitu. Kan jadi nggak berat. Tapi kalau S2 kan kalau bisa 2 paper lah misalnya. Jadi kalau ada malah punya 2 paper malah bagus itu yang saya arahkan biasanya gitu. Kalau yang S2 pakai 2 paper, kalau S1 cukup mungkin salah satu paper, setelah itu yang pembandingnya bisa juga dari buku yang biasanya sederhana sekali kan. Maka otomatis kan akurasinya kan beda itu. Anda makanya mulai di ini aja dari paper yang 2 tadi mulai direkap masih pakai data bukunya enggak, data papernya enggak apa-apa. Nanti kan tinggal diganti. Makanya yang penting untuk ke tesis 1, saya harapkan alur logiknya sudah kepegang itu loh. Oh iya, Pak. Ya kayak tadi saya kan ide ini apa itu kan saya bikin alur logik ininya saya sendiri kan karena saya hanya mengkritisi orang menjual produk asuransi penyakit kritis kok selalu banyak banget kita suruh ikut-ikutan semua gitu. Kan sama saja seolah-olah saya kayak beli banyak produk. Tapi kan dari sisi seandainya wong jelas itu sudah arahnya kena gula kan komplikasinya kemana? Nah, mestinya belinya yang ke situ aja. Biar apa premi jadi lebih murah kan logikanya itu. Tapi kan kenyataannya Iya. masih belum. Nah, makanya ini yang Anda pakai idenya kan apa? Karena di sini ya itu kan product pricing kan, and Iya, solvency Pak. capital requirement for long term care. Nah, long term care itu kan sering dikenal juga sebagai penyakit kritis kan karena apa? Sembuhnya biasanya hanya karena meninggal. Karena nggak ada sembuh harian bisa sembuh beneran itu loh. Iya. Makanya itu biasanya asuransinya kan ya biasanya sampai meninggal kan kalau mau ini. Makanya pada saat kalau di cover terlalu banyak kan membuat premi jadi lebih mahal kan. Nah, saya kadang berpikir kenapa harus gitu. Nah, di sini konteks multi set tadi kan Anda mengambil cuma ada 4 set apa ya tadi ya? Sehat, ringan, Sehat, terus ringan, ringan, berat, berat, sama terus meninggal. meninggal ya. Iya, Nah, 4 Pak. ya jadi misalnya. Nah, maka di sini kan, nah silakan aja mulai mungkin pertama, dan caranya juga kalau Anda mau mencoba komunikasi ini karena kebetulan kan dosen dari, mungkin kan ada yang sedang S3 di sini kayaknya di NSW itu. Dia juga di Biostat itu. Ya apa nanti kalau memang ada yang perlu Anda tanyakan boleh aja Anda email itu ini ada Fong, ada Sao, Iya, saya ada udah email lihat sih yang ini. mereka dosen di Aussie sama Singapura kan, Iya, Pak. iya makanya sebenarnya kalau malah saya kan kadang Anda kalau ingin misalnya di situ ada, coba aja latihan komunikasi gitu. Jadi email aja kadang misalnya nanti kalau ada yang enggak jelas Iya, itu ada untuk beberapa sih. Karena bisa kok ini kayaknya nggak paham persamaan ini maksudnya apa, terus ini gimana gitu Nah, biasanya. Terus sampai oh, kadang komputasinya, saya pernah dapat kayak gitu malah dikasih waktu itu zaman MATLAB kan. Waduh ini kok bikin programnya susah. Saya coba iseng saya tanyakan kamu pakai apa ini kok bisa ngitung kayak gitu. Nah, malah dikirimi MATLAB-nya kan malah beruntung kan. oh bisa ya pakai gitu. Bisa, justru itulah Hmm, komunikasi aja. Jangan pusing dipikir sendiri. Ya iya, memang untung-untung baru kadang ada juga yang stuck. cukup baik. Jadi kalau Hmm, salah gitu memang bisa juga dasar saya pribadi kan bisa juga memang melihat itu oke, mungkin ada dasar tapi kan Anda harus kerjanya cukup berat kan kalau semua dipikir sendiri kan. iya, Kan nggak mungkin saya menggantikan Anda ngerjakan kan nggak tugas pembimbing kan mengarahkan Anda supaya bekerja. Caranya Anda ya nanti sana kadang mengarahkan lagi, kadang ngasih paper lagi. Kalau komputasi kadang malah sampai ngasih program.
Karena dia kan punya detailnya. Karena orang nulis paper kan biasanya nggak detail itu. Iya, kayak Nah, loncat-loncat gitu loh, iya Pak. memang gitu. Karena paper kan dibatasi jumlah halamannya. Tapi si penulis papernya punya detailnya. Hmm. Karena ada yang membatasi maksimal misalnya 10 halaman. Nah, kadang akhirnya dia nggak detail kan. Tapi Iya. kalau kita tanya, dia bisa punya detailnya itu. Memang kalau untuk ke paper, kalau buku aja kadang ada yang nggak detail kan itu. Ini saya kemarin pakai buku apa untuk kuliah S3 itu, wah hampir semua hasilnya. Tapi kan untuk S3 memang pas kan, karena dia memang saya minta untuk menelusuri kan. Hmm. Jadi ada memang tipe buku kelas bawah itu biasanya detail untuk level-level undergraduate kan. Tapi kalau buku level advance itu biasanya nggak terlalu detail. Karena yang penting dia kan idenya kepegang, terus dia harus mampu menelusuri sendiri. Jadi nggak apa, ada coba misalnya dari langkah yang ini, makanya yang penting ada tulis dulu. Nanti kan ada masalah, oh jadi ini kayaknya nggak begitu paham. Ada email aja, kok dari ini ke sini maunya apa. Nah harapan saya kalau alur logiknya sudah kepegang, sudah boleh ujian tesis 1 gitu. Tapi kalau itu aja Anda masih betul-betul alur berpikirnya itu belum kepegang, ya jangan dulu karena kemungkinan bisa berganti. Maka silakan bikin slide-nya aja nggak apa-apa. Kan di slide-nya kan ada latar belakang masalah, pendahuluannya, terus ada Iya. nanti kira-kira dasar teorinya pakai apa. Lah Anda sambil ngecek, Anda cukup nggak dasar teorinya? Anda sudah pernah ambil tentang Markovian ini? Belum, Pak. Nah, belum kan, makanya itu. Karena di S2 seingat saya nggak ada kuliah tentang Nggak ada, Markovian Pak. kan. Ya, Nah, itu. makanya. Makanya kadang saya untuk pemikiran karena saya kan di S1 aja beberapa lama sudah saya tidur karena kan saya dulu senang ngajar yang ini kan tentang stochastic Iya. process itu. Tapi karena kadang kan ya kita kekurangan dosen kan yang itu beberapa ditidurkan dulu sadar ya gitu. Nah, kan nanti untuk pemikiran kalau banyak yang minat ke stok, ini kan kategori stochastic process sebenarnya. Jadi ada Iya. yang waktunya discrete, waktunya continue, state-nya discrete, state-nya continue. Kalau hanya yes no itu state-nya namanya discrete. Tapi kalau apa terus waktunya kan ada yang dibikin discrete kan, ada yang dibikin continuous. Itu sebenarnya sudah beda itu. Nah, nanti tidak aja nanti saya kasih buku itu kan ada nambah baca sendiri kan. Tapi kalau Hmm. ada misalnya dari ini kadang orangnya kalau baik itu tak ngasih buku juga itu. Saya pernah dulu dikasih buku orang dari malah buku karena ketemu di forum itu saya ngomong lagi mempelajari papermu gitu. Dia kalau ya namanya beruntung-untung kan ketemu orang baik ya dikasih kan. Kalau saya senangnya ngasihnya digital itu. Karena sekarang paling gampang kan. Nah, nanti Anda kalau misalnya butuh tentang Markov ini, Iya, Pak. Anda tahu Google Book. Iya. Nah, itu tinggal di situ aja, Google Book. Ada kata kuncinya apa tadi, Markov continue misalnya. Jadi continuous Markov chain, karena ada kayaknya pakai itu. Tinggal di searching aja. Ini coba saya share screen ini. Saya pernah nyoba nyari di Genlib sih, Pak. Nah, itu ya bisa, tapi kalau Ya. misalkan ya banyak cara lah yang. Tapi kalau saya sekarang lebih karena Google Book buku-buku tua pun dia nyeken itu karena kadang kan kalau buku-buku lama kan nggak dapat mana tadi Google Book tadi saya udah. Nah ini misalnya ini kan Anda continuous Markov kan kayaknya. Continuous. Continuous Markov kan misalnya pada bahasa. Kalau enggak ya stochastic process itu. Nah ini ya Markov stochastic simulation forum ini kalau ini yang agak kebayasiannya disertai Markov chain. Nah, tambahin tinggal kalau nanti ini yang disertai biasanya juga ada. Nah ini terus yang ini kemudian yang continuous itu. Nah ini for stochastic modeling. Ada kan tinggal ini yang semi Markov itu ada campuran, ada hidden semi Markov. Ini kan ada cara ininya juga itu. Dari encase itu. Ada tinggal apa mau pilih yang mana untuk nambahin. Nah, itu namanya referensi pendukungnya. Nah, itu yang nanti masuk ke dasar teori. Kalau yang dari papernya yang masuk ke bab 3. Tapi waktu Anda bahas bab 3, kalau Anda nggak pernah kuliah proses stokastik kan ya susah ya. Iya, Pak.
Nah, itu memang yang saya katakan kadang, orang mau misalnya masuk S2 itu sebenarnya Anda ingin apa? Usahakan ke sini, nah siapin mata kuliahnya yang support ke sana itu. Jadi sebenarnya kadang di kita kan di S2 sebenarnya minatnya cuma statistik dan data science apa ya sekarang. Padahal ada namanya yang satunya lagi stokastik. Kalau ini kategori yang ke stokastik gitu. Statistik dengan stokastik kan beda. Kalau statistik kan itu X saja, kalau stokastik itu ada X dalam kurung T gitu. Itu yang membedakan. Kalau X-nya matematik kan bukan variabel random. Nah, nanti silakan ya ada dari buku ini nanti caranya pada saat Anda mulai bikin di overleaf-nya, ini misalnya oke Anda mungkin coba misalnya pakai buku ini kira-kira seperti apa. Kadang ada yang memang nggak terlalu, nah ini kan chapter-nya langsung mengarahkan ini. Nah, Anda Iya, Pak. klik ini yang Anda masih lihat kan ini, Iya, Pak. di copy, maka di naskah Anda misalkan ini yang punya Anda ya, benar ya. Iya, Pak. Jadi misalkan pustakanya apa, mungkin Anda mau di-link-kan di pustakanya boleh ini. Oke lah, saya tambah di paling bawah aja ya. Ini misalkan ini ya, ini seolah-olah sebagai yang apa akan jadi apa jadi paper Anda lah ini yang akan apa sorry ini. Nah, ini tinggal gunakan moga-moga ini sudah ada perintah href ini. Anda nih masukin sini. Terus yang belakangnya ini adalah tentang si SAO ini kan yang dikasih link ke SAO itu misalnya. Tapi nanti namanya apa tadi yang ininya bukunya apa nama ininya pengarangnya Markov saya kasih gitu aja lah. Nanti ada tapi edit sendiri nanti ya. Ini Carlos hanya untuk contoh Polanco. aja. Oke, mungkin ini saya tulis Markov dulu aja lah ya gitu. Iya, Pak. Nah, ini kalau sudah di-compile, nanti misalnya yang apa buku ini tadi, nanti kalau saya klik ini, nah ini kan ada kan ini Markov gitu kan. Ini kalau saya klik akan masuk ke sini itu. Iya, Pak. Nah, ini kan. Jadi enak nanti. Anda bisa cari bukunya SAO dapat misalnya ini. Ya Anda tinggal ini di kayak tadi tuliskan SAO. Yang ininya kan nggak kelihatan ini yang ininya. Pakai href itu ya. Jadi nanti Anda pada saat bisa dari misalnya Iya, Pak. ini literaturnya nggak semua dibutuhkan, tadi kan Anda butuhkan terkait yang Anda nanti pakailah cara kayak gini ya. Sudah tahu kan maksud saya itu kan? Oke. Jadi nanti mungkin Udah, di Pak. pustakamu makanya itu sering sebuah di apa yang misalnya ini nggak apa nggak jadi misalnya ini 17 ini maka nanti akan hilang sendiri itu di ini. Oke ya, jadi saya kira ini tadi untuk contoh itu. Jadi Anda nambah itu tadi yang pokoknya nanti Anda pakai yang tadi ya apa namanya itu eh, Google Book ya. Iya, Google, Pak. Nanti terus dikonekkan ke situ di pustakanya jadi Anda pada butuhkan. Tadi kan langsung buka yang dibutuhkan aja itu. Iya, Pak. Ini kalau time Markov chain proses. Nah, langsung bangga ke situ Anda nanti untuk nambah di dasar teori kalau Anda memang pakai itu. Nanti kalau sudah siap itu semua yang saya sarankan sudah saya sarankan Anda untuk ujian tesis 1 gitu. Baik, Pak. Jadi paper utamanya kan sudah punya tadi kan yang ada 2 nanti Anda mulai kerjakan. Untuk di situ Iya. butuh dasar teori silakan Anda ambil dari ini ya yang saya kira yang Google Book ini lumayan ini untuk apa referensi itu banyak sekali bukunya, kadang buku-buku lama pun ada. Kalau ini buku tahun baru kan ini 2023 kan itu. Iya, Pak. Ini kalau Anda lihat itu 2023.
buku masih baru itu. Orang sudah ngelempar di sini itu. Khusus bicara tentang ya nanti untuk nambahnya Anda memahami teorinya apapun di ujian kan Anda ditanya kan masalahnya. Iya. Memang ini saya ingin mencoba kalau dosennya sudah nambah, mungkin yang kayak gini saya keluarin lagi karena ya saya memang kadang pindah-pindah mata kuliah tujuannya supaya jadi tapi kan ini kebetulan untuk yang bidang statistik aja sudah dosennya kurang kan. Jadi yang ini lagi jarang muncul. Anda kebetulan masuk ke sini, Anda mau tidak mau harus belajar kan jadinya. Iya, Pak. Karena tesis kan akan diuji, tapi Anda sudah milih ini ya siap aja belajar. Nah ini sumber belajarnya dari sini ya, kata kunci tadi misalnya ada di papernya mengatakan apa kan biasanya ada pustakanya, Anda judulnya aja dilempar ke sini nanti kan kadang dapat itu. Nah nanti, oh ya nanti untuk bimbingan memang waktunya kadang masih berubah ini karena saya lagi mencari waktu yang pas ini saya pindah ke Senin. Senin ini semua kebetulan banyak yang bisa kayaknya ya ini yang nongol banyak itu. Karena kan ada juga yang masih ambil kuliah itu. Ya oke, untuk Berliana udah cukup? Sudah, Pak. Ya, oke ya segera di ini kan nanti untuk Senin juga nggak ada masalah Anda kan? Tidak ada masalah, Pak. Oke ya udah berarti nanti Senin depan Anda perlihatkan slide-nya dulu nggak apa-apa. Nanti ini sambil diketik juga untuk apa persiapan ujian tesis 1 ya. Saya usahakan Anda tesis 1, tesis 2-nya sudah di semester ini. Iya, Pak. Sebenarnya bisa kalau bisa kekejar ya ini tesis 1-nya misalnya November, nanti tesis 2-nya bisa di Januari kan. Jaraknya bisa 2 bulan ya, Pak? Berarti. Ya sekitar itu bisa harus. Makanya nanti ini kalau dikejar tesis 1-nya dulu, Anda sudah nggak ambil mata kuliah kan? Semester ini sudah nggak ambil, Pak. Ya kan kadang biasanya kan kalau tesis 2 ujian kan ada yang ya minimal syukur apa bisa ujian di Januari paling lama mungkin berarti kalau ini bisa Anda sudah siap semua kan dikebut bisa. Untuk komputasinya Anda pakai apa? R, Pak. R. Nah, nanti juga kalau mungkin ini saya setelah melihat ada yang mungkin ini saya share lagi Google Colab pernah dengar itu? Belum, Pak. Ini Google. ternyata dia lebih saya lihat ya mirip ini kemarin kan saya beberapa mata kuliah sudah mulai saya minta ini. Udah lihat ini. Ini bisa untuk data banyak, terus juga dia ada ini ada untuk bikin teks, bikin code-nya. Jadi ini contoh sederhana kan ini kemarin untuk kuliah ini dari kuliahnya Soko ini contoh saya. Kan ngetiknya enak kan kayak cuman kayak gini dong komputer. Jadi namanya Google ini Colab gitu ya, dot research. Terus dia ada videonya, ada ini. Jadi untuk belajarnya banyak banget itu di YouTube-nya itu. Ini misalnya ini kan saya punya juga yang kuliah itu Colab gitu. Nanti YouTube-nya sudah kemudian ini. Mungkin saya buka. Oke, saya buka YouTube aja. Anda ketikkan tadi apa collab itu sudah banyak petunjuknya. Anda nanti mengkhususkan cari collab yang terkait apa tadi? Misalnya Markov itu. Markov chain itu. Ini saya lihat anak-anak S1 sekarang pada senang di sini itu juga untuk mencari kerja ternyata ini ya. Software. Nah, nanti kan sudah ada contohnya, tinggal ikutin nanti cepat itu. Kalau yang pakai POSIT kan ini kan kalau POSIT kan membutuhkan apa? Hanya 25 jam kan itu yang cloud-nya. Soalnya juga ada pembatasan ini di sini. Nah, ini kan contoh 3 state kan ini yang ada kan tinggal nambah itu kan. Ini jelaskannya juga nah, ini yang agak lebih kompleks juga ada introducing Markov chain. Itu belajarnya lebih cepat ini kalau saya lihat dibanding pakai yang R-nya ini. Maka anak S1 sekarang sudah banyak yang pindah ke sini dan ini juga bisa main di big data masa pada saatnya kerja nanti datanya kan besar kalau sudah ada mungkin datanya berapa coba? Berapa baris? Nah, itu kan harusnya sudah pakai yang ini. Kalau pakai nanti yang itu pengalamannya pakai R itu kadang ada mulai keterbatasan. Itu kan gara-gara main di general insurance kan.
Iya, Pak. kendaraan, kan macam-macam. Wah, itu Pak mulai terus. Nah, kan kesulitannya di sini, ini memang didesain untuk main di big data. Memang yang POSIT iya, tapi kan dijatah 25 jam per Hmm. bulannya. Kan repot. Sampai kemarin yang S2 ada yang punya 4 akun POSIT Cloud itu. Aduh, kalau ini cukup 1 akun aja, akun Google aja. Ini kan saya punya Oh, akun Google udah pakai di sini. Ini ada MUMCMC, ada penjelasan ininya, Anda tinggal nonton YouTube aja. Lah ini kan cara programnya Anda tinggal nanti. Terus nanti kan dicari yang di googling yang bukan YouTube kan, yang bukan YouTube nanti juga dapat ini. Nanti Anda kan ingin apa collab Markov, mungkin dapat yang bukan YouTube-nya lah. Ini kan di collab-nya sendiri langsung kan ada kan ini Markov Chain di collab-nya langsung masuk ke collab Anda ini. Ini saya lihat kemarin saya hanya karena nah ini kan sudah ada. Ini kan ada running di sini langsung bisa nanti tinggal di copy hasilnya tentang Wither Markov Chain ada teorinya ada ininya ada ini enak kan ini. Nah sekarang saya udah lagi mulai pindah ke sini sebenarnya saya POSIT baru buat tapi setelah saya lihat ada yang lebih baik lagi ya milih ini kan. Ini kan bisa nulis juga nanti tinggal Anda pindah ke ini kan ke apa ini kan di copy ditaruh di kan tinggal editing sedikit kan misalnya masuk ke sheet Anda misalnya. Nah, ada tadi Anda tinggal copy mulai Anda bisa jalan. Nanti ini ya coba ke collab-nya ya. Karena collab di searching pakai Iya, tadi Pak. juga gampang ini. Juga untuk yang lainnya ini yang kebetulan hadir hari ini kayaknya saya lihat ada yang lebih ini lagi dibanding POSIT itu. Terus ininya kan nyimpannya di apa? Kalau ini kan punyanya Google ya. Memang ini lagi persaingan ketat, apalagi nanti sudah era AI kan. Ini jadi ini Google pokoknya lagi dari ini kan untuk bikin teksnya ada, ini kan untuk bikin teks. Nah, tadi yang saya tadi kan ini teksnya kan soal mana tadi ya saya nah, ini soalnya kan ini contoh 6 dari 1 terus pokoknya langsung di bawahnya ini misalnya saya ganti apa jadi ini kan 10 tahun jadi misalnya 15 tahun berapa itu kan tinggal di ini aja sudah dapat hasilnya beda lagi. Nah ini kan enak kan sudah ini langsung di ini kan mau ada Oke, sudah jelas ini jadi untuk yang lainnya juga ya. Silakan mulai Anda. Ini memang untuk kuliah sekarang juga saya mulai migrasi ke Google Colab gitu. Karena apa nggak ada batas jam. Karena kemarin di kuliah yang itu karena tugasnya tiap minggu akhirnya mereka harus bikin apa kon sampai lebih dari 1. Karena POSIT Cloud kan kalau yang gratisan kan 25 jam. Ini kayaknya masih gratis karena kalau Google kayaknya ngandalkan iklan kayaknya. Jadi dia bisa menghidupi tanpa harus berbayar itu. Kalau yang R tadinya nggak berbayar, POSIT Cloud ternyata berbayar. Oke, udah cukup untuk Berliana. Sudah, Pak. Oke, silakan nanti tadi Anda bekerja langsung paralel ya. Overleaf-nya nanti caranya kayak tadi Iya. ya, masuk ke link ininya bukunya. Anda cukup tadi ya di ini kan karena akan jadi pustaka. Anda bikin apa linknya. Jadi kalau saya ingin lihat juga tinggal klik itu masuk ke sana itu. Terus dari situ Anda ambil sebagai dasar teori kan dapat bab 2-nya kan itu tentang Markov chain continue. Anda kan ngandalkan itu. Iya, Pak. Itu langsung masuk ke babnya kan itu bukunya enaknya itu kan langsung ke arah yang kita ini kan. Walaupun ya kalau kita mau baca bab depannya ya ada. Tapi waktu saya ngeklik itu langsung mengarah ke ininya. Dan itu bisa Anda linknya taruh di dasar teori. Pas Anda tuliskan bab tentang Markov chain continue, langsung dibikin kayak tadi, href-nya diketik di situ,
ininya di situ. Nanti akan enak sekali itu komunikasi itu. Ya, oke, untuk Mbak Rina sudah cukup ya. Baik, Pak. Oke, berikutnya yang masuk lagi tadi siapa yang berikut? Ya, oke. Terima Siapa yang kasih, Saya, Pak. berikutnya tadi? Ichwanda Briliana, Pak. Oke. Oh, ya ini hampir mirip ya, Berliana sama Briliana. Malah tadi saya sempat jadi salah ngeklik. Oh iya, Berliana, Briliana. Oke, silahkan. Ini saya izin share screen untuk Oke, ya cover visual. silahkan. Ya, berasa. Kalau benar sudah tesis 1 ya? Sudah ya? Apa belum ya? Anda sudah tesis 1? Saya Pak. Iya. Saya Ibu baru Anda tesis 1. Di semester ini sudah? saya baru ngambil tesis 1, Pak. Oh, malah baru ngambil tesis 1 ya? Oh, Iya, Pak. kemarin saya taruh di tesis kayaknya ya foldernya. Mungkin saya Iya, pindah ke Pak. tesis 1 dulu biar. Iya, karena saya kadang merasa kalau oke, saya pindah dulu kembali. Kayaknya Sukron juga masih belum tesis 1 ya? Belum, Iya, Pak. Pak. Saya Oke, belum saya mulai. pindah. Iya kan belum ya? Oh, makanya tak pindah ke tesis 1 dulu biar saya jadi masih ingat. Karena tesis 1 kan targetnya beda. Tesis 1. Terus kalau Hastia sudah tesis 1 belum? Ini enggak ada Hastia. Ada Hastia. Hastia sudah tesis 1 belum ya? Hastia. Sudah, Pak, lagi persiapan mau tesis 2, Pak. Oh, ya sudah tesis 2 ya Anda ya sudah berarti ini Anda malah sudah tesis 2 ya ini ya? Belum. Oh ya benar sudah Lagi ditesis. ngerjain tesis 2, Pak. Iya. Makanya Anda kan Sedang masih mengerjakan sekarang tesis di 2, Pak. Iya. Oke, berarti Anda kan sekarang sudah benar di saya taruh di folder tesis kan. Iya, Pak. Oke, berarti mungkin saya kembali share screen dulu aja biar saya sambil ngecek yang masih. Oke. Berarti kalau yang sekarang posisinya sudah lagi tesis ini Hastia sama ini. Kalau Ratih Anda tahu? Ada yang tahu Ratih ini? Saya nggak tahu, Pak. Oh, berarti Mbak Hastia ini bimbingan sekarang minggu yang posisi ini kayaknya Anda sendiri berarti ya sekarang ya. Yang sedang tes ini kayaknya Ratih kayaknya nggak lama nggak kontak juga kayak saya pindah ke mungkin dia masih tesis 1 sih saya ini. Mbak Rati masih tesis 1, Pak. Iya kan belum tesis 2 kayaknya kan itu. Belum, masih tesis 1. Ya makanya ini lama nggak kelihatan. Berarti di tesis hanya Anda sendiri ya, tinggal saya ya. Ini ya. Iya, saya ngecek jadi tinggal Anda. Yang lainnya tadi masih tesis 1 kan itu. Ya, oke sekarang tadi Wanda silakan selesaikan dulu nanti. Berarti yang di tesis 1 ada 6 ya, benar ya ini. Kemarin ada yang saya pindah terus dia WA saya belum kan. Kan kalau yang lama saya pindah ke lulus. Oke, sekarang Wanda ini. Oke, sekarang silakan Iwanda, sampai mana posisinya untuk ke persiapan ke tesis 1? Iya, Pak. Ini kemarin kan minggu lalu penjelasan tentang teori yang metode yang mau saya gunakan untuk data umroh haji ini kan, Pak. Iya. Di sini kan diasumsikan memang datanya multivariate time series. Jadi saya pakai comparing antara classical method yaitu VAR dan Pharma. Terus untuk comparingnya dengan ANN yang saya ambil itu RNN-nya, yang recurrent neural network-nya. Terus di LSTM dan GRU, Pak. Terus ada Dwi-Propet juga. Seperti itu, Pak. Tadi referensinya coba ya, sebentar. Yang referensi Anda tadi yang untuk referensi utamanya mana? Yang kalau tadi yang ANN-nya coba. Yang kalau yang Pharma-nya itu ada, saya masih lihat dari tesis tahun 2016 itu Mbaknya udah bikin lengkap banget sih, Pak. Enggak, tapi masih ada tetap harus lihat ke sumber utamanya sih, jangan lihat ke tesis karena tesis resiko kalau dia ada salah ketik. Maka tadi coba Anda sudah punya bukunya belum atau apa tentang tadi Pharma mana coba? Bukunya udah referensi ke tesis ya.
Iya Pak, kalau untuk Pharma kan ada buku dari Prof. Dedi, terus ada Mana? buku bahasa Inggris yang bentar Pak. Ya di sininya ada tertulis nggak di latar belakang coba di apa di dasar teori. Anda nulisnya di mana? Kalau untuk buku belum saya, kemarin kan saya pakai yang Href Citation itu kan Pak. Hmm. Jadi kan belum saya masukin ke, kalau untuk bukunya Prof. Dedi kan nggak ada yang online Pak. Maksudnya saya pakai bukunya. Oke, kalau yang nggak online nanti ditaruhnya di Google Drive caranya. Kalau tapi dia nggak punya digital, Pak Iya Dedi ya. Pak, bukunya kan. Ya udah, kalau itu caranya cukup di apa di scan bagian awalnya lah beberapa ininya. Oh ya, baik Pak. Supaya saya hanya ingin tahu ininya aja. Mm-mm. Jadi kan itu bisa di scan apa kayak covernya sama mungkin beberapa daftar isinya. Nanti taruh di Google Drive kan filenya itu. Nanti bisa dilingkan ke sini juga pakai Href-nya tadi. Tapi baik. bacanya dia ke Google Drive. Kalau tadi kan saya bacanya ke langsung bukunya kan, kalau dia bukunya digital. Iya. Tapi Pak Dedi kan waktu bikin buku itu, kan dia mesti punya yang sumber bahasa Inggrisnya mesti itu. Nggak Oh mungkin. iya, ada Pak. Iya, Pak. Nah, itu bisa juga yang Anda set tadi di Google Book ya. Iya, itu udah saya ambil juga sih Pak, untuk buku Multivariate Time Series-nya. Ya oke, nah itu nanti tapi ditaruh di sini ya, biar saya bisa kalau saya klik itu masuk ke sana itu. Ini kayaknya belum nulis apa-apa di sini. Anda nggak nulis referensi itu di. Kalau Coba yang lihat dari Pharma latar belakang. iya Pak, yang untuk Pharma memang belum saya tulis karena tadi menurut saya udah lumayan lengkap, jadi nggak saya. Bukan ditulis, masa gini loh, sumber pustakanya. Anda kan ngutip ini, kan ada yang dikutip kan. Iya Pak. Harus menghargai yang dikutip itu loh maksud saya. Ini kayaknya kok nggak nulis sama sekali referensi Anda di sini. Misalnya Agus dan kawan-kawan tahun berapa itu bukunya, misalnya Dedi tahun berapa gitu loh. Maksud saya ada kayak gitu. Coba di latar belakang. Sekarang saya ingin malah bab 1 Anda mungkin juga nggak merefer ke sama sekali. Iya Pak, belum saya. Coba bab 1-nya. Di Nah ini kan ya kan nggak ada referensi kan, padahal Anda ngambil ini mesti dari suatu bab atau apa kan ini. Ini ada Pak. Nah ini kan yang tapi apa Anda Ini kan pakai namanya kan populasi, tapi Anda sebenarnya bisa mengatakan ini sumbernya dari apa, misalnya dinas atau apa itu. Jangan yang kayak gini kalimatnya gini di link kan nanti kurang. Ini kan hanya untuk contoh aja dulu. Tapi iya. kan kalau bisa apa, misalnya itu kalau di pustaka kan tulisannya jelas kan itu bukunya Kemenak misalnya. Iya, Itu Pak. bukunya. Jadi nanti ini akan ada di pustaka itu maksud saya itu loh. Data Iya, Pak. pustakanya kan ada yang sumbernya dari Kemenak, ada yang sumbernya dari mana. Mungkin dia buku, mungkin dia berupa apa hanya peraturan misalnya. Oke Pak. Ya nanti toh di ini ya. Maksud saya jadi ada bahasa formalnya ini kan hanya untuk contoh aja. Saya minta yang pelatihan bikin Href gitu. Tapi jangan terus diikuti. Maksud saya kayak tadi waktu saya ngasih contoh Bariana dengan saya cuma nulis apa tadi Markov di bawah pustaka, bukan kayak gitu maksudnya. Iya, saya juga nggak gitu maksudnya. Maksudnya ini belum selesai juga. Oke, nah itu maksud saya jangan nanti terus diikuti. Saya hanya untuk ngasih contoh bikin Href. Kok saya lihat terus malah semua kayak gitu lah. Nanti saya malah saya disalahin cara karena supaya maksudnya gini yang memang di era sekarang kan orang kalau membaca, saya kemarin juga presentasi sekarang slide-slide saya juga langsung nge-link ke sumber saya bikin supaya dia kalau membaca lebih detail silahkan ngeklik itu. Jadi artinya kan yang saya sampaikan itu bukan apa tanpa dasar lah intinya kayak gitu. Terus di slide-nya itu di PDF-nya itu kalau diklik langsung masuk ke buku yang saya baca itu. Jadi saya nggak perlu nulis detail sekarang kan, jadi cukup di slide kan ringkas saja. Silakan kalau yang ingin tertarik lebih detail, klik ini aja. Gitu. Dia akan masuk ke buku aslinya. Gitu. Memang saya pakai yang digital semua biar nggak repot itu. Zaman kayak gini kan pakai yang hard copy kan sudah repot kan. Iya Pak. Jadi saya carinya semua yang digital itu. Maka saya tadi Google Book itu andalan saya. Memang ada yang lain tapi sementara Google Book saya sudah cukuplah lumayan dia sih ini. Iya Pak. Makanya tadi untuk komputasinya juga collab tadi itu kan connect ke Google. Jadi ini semua punya Google ini. Jadi saya lagi kayak ini. Kalau POSIT kan beda ya. Ternyata saya lihat lumayan lah itu dan masih gratis itu kan. Semua gratis kayaknya itu. Kalau komputasinya Anda sudah kan Anda sudah punya data, sudah melakukan apa untuk komputasi? Kalau datanya untuk yang data real harga
saya kan pakai variabelnya itu harga tiket pesawatnya apa, terus hotelnya apa, nanti kan di akhirnya itu kan untuk kolom terakhirnya itu rencananya memang harga yang dijualnya itu berapa gitu, Pak. Jadi nah untuk itu saya masih berkomunikasi sama orang travel yang besarnya untuk ngambilnya itu, Pak. Tapi, untuk nyoba-nyoba saya ngambil data hotel dari punya kakek saya, jadi kan mirip ya, Pak, maksudnya Ya. kolom itu sama, jadi kayak ada tanggal, seperti ini. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu kategori unpublished nggak mau ya nggak apa-apa disebut nggak baca mungkin. Tapi kalau misalnya Anda bisa dari pesawat ya, kan Iya. Anda ada websitenya pesawat kan. Iya, Jadi Pak. artinya suatu saat kalau orang yang baca ini ingin pakai data terkini, itu tinggal ngeklik itu akan masuk ke pesawat ke ini websitenya pesawat kan yang di situ ada. Atau kalau sumber data harganya semua menggunakan punyanya tiket.com lah atau pakai punya Traveloka. Oh ya, Pak. Ya bisa aja di link ke sana gitu. Maksud saya semua informasi kalau bisa ada linknya, kecuali tadi ya yang bersifat pribadi mungkin nggak bisa ya sudah nanti dibikin anonim taruhlah di Google Drive. Iya, Pak. Karena Google Drive kan untuk naruh yang offline tapi dibikin online kan. Iya, Pak. Misalnya mau dianggap anonim ya bikin aja itu misalnya karena tadi misalnya punya sendiri atau tapi nggak ingin dipublish ya pakai aja. Mungkin CV anonim atau PT anonim. Iya, Pak. Itu nggak apa-apa, tapi datanya ditaruh Google Drive supaya pada saat saya ingin lihat data sini juga bisa. Tapi linknya nanti dikasih di sini. Gitu. Nanti pas sumber data, jadi pas nanti masuk kan nanti saya harapkan kan ada tesis 1 itu, 1 pendahuluan, 2 dasar teori, ketiga itu calon bab 3 itu. Jadi teori tapi belum selesai nggak apa-apa. Tapi alur logiknya sudah ada tadi kayak plot chart-nya sudah. Terus yang keempat itu di kasusnya sudah ada sebagian misalnya jelas sudah punya data profilnya kayak apa. Nah di situ Anda ngitung apa? Nanti akan calon jadi bab 4 itu. Namanya hasil sementara nanti kalau masih di tesis 1. Hasil sementara nanti isinya calon bab 3 dan calon bab 4. Tapi nggak harus sudah selesai, kalau sudah selesai namanya kan tesis 2 nanti. Jadi saya sudah. Iya, Pak. Supaya pas tesis 1 itu meyakinkan saya Anda sudah paham melatar belakang masalahnya, Anda sudah paham teori yang akan dipakai, basic teorinya. Kayak tadi harus pakai Markov, bukunya apa, sudah jelas. Terus yang ketiga, hasil sementara dari sisi sumber teorinya tadi, dari papernya siapa, sudah mulai dipahami. Terus di kasusnya, sudah punya data. Nah, mulai dicoba dihitung. Gitu. Sudah tahu maksud saya, jadi ya nanti perjalanan gitu nanti fase tesis 1 jadi lebih mantap gitu, langsung sudah bisa kerja karena di endingnya lagi kan sekarang suruh bikin draft paper juga kan itu mau ujian itu. Nah nanti baru yang setelah tesis 2 lah nanti itu urusannya. Baik, Pak. Oke ya, nanti tesis 1 dilengkapi itu ya, jadi iya, Pak. Bisa link ininya ditaruh di pustaka nggak apa-apa tadi. Jadi kalau saya ngeklik tulisan yang di pustaka tadi, klik langsung masuk ke sumber bukunya tadi misalnya. Kalau enggak pas bahas di latar belakang boleh, pas dasar teori juga boleh itu. Jadi semua ada sumber digitalnya lah intinya. Iya, Pak. Oke. Oke, sudah cukup untuk yang ada ini. Ya, oke, saya kira makasih nanti minggu depan. Tapi mulai bikin beamernya ya, slide-nya ya. Oh, baik, Pak. Oh ya, juga saya mungkin kalau ada yang bahwa semua ada di satu project ya. Nggak usah bikin ini presentasi Anda ditaruh di mana ini? Kayaknya project baru ya. Yang ini punya saya karena memang masih tesis 1, jadi di folder yang tesis 1 baru tesis 1 saja, Pak. Enggak, jadi nanti cuma punya satu project aja namanya tesis gitu aja lah. Ini nanti tinggal satunya dihapus kan. Oh, baik. Nanti saya gini, 2003 tesis, terus nomor mahasiswanya, terus nama Anda. Cukup satu project aja. Nanti tinggal dikasih nama tuh tesis 1 sama tesis gitu. Kalau tesis kan sudah, Anda sudah punya tesis 1. Baik. Karena tesis 1 kan masih belum lengkap kan, tesis 2 kan sudah lebih lengkap. Jadi kalau bisa satu project aja ya, kan sudah saya kasih kemarin untuk ibadah, berarti kan nanti kata tesis 1-nya dihapus saja itu. Baik, Pak. Ya. Tapi sementara kan masih saya parkir di sini dulu gitu. Nanti setelah mulai selesai ini langsung saya pindahkan ke folder tesis itu. Iya, Pak. Oke, sudah cukup ya untuk Ivanda ya.
Terima kasih, Pak. Udah ya, oke. Berikutnya siapa berarti tadi? Mohon maaf kalau saya dulu bagaimana, Pak? Oke, nggak apa-apa. Ada mau kuliah? Iya, Pak. Habis ini ada kelas Oh, kelas jam 9. jam 10, Pak. Oh, 10.30. jam 10. 10.30 ya, oke. Ya nggak apa-apa, ini kayaknya Hastia kan sudah nggak kuliah kan tadi. Ya oke, silakan. Oh, Kan udah sampai mana ini? kalau saya di sini itu kemarin masih perhitungan, Pak. Di perhitungan itu, jadi dari sumber yang saya baca itu, Pak. Jadi untuk modelnya itu dari gempa bumi, data gempa bumi itu dimodelkan menggunakan distribusinya itu distribusi extreme value gitu, Pak. Oke, Pakai GEV. ya GEV itu, extreme value generalis, extreme value distribution. Nah, maka teorinya Anda cari. GEV-nya Anda ambil dari mana? Di Google Drive, Anda langsung aja, sorry, Google Book ya. Iya, dari buku, iya Pak. Anda sudah nyoba GEV di Google Book ada enggak? Iya Pak. Ada Pak. GEV ada. Ada. Terus oke, ya, jadi extreme value ya ada ininya kan, nanti buku iya, utamanya kan value teori itu. Value theorem ini. Nah, ini buku-bukunya ada banyak ini. Coba saya tak share screen ini. Nah, nanti Anda mulai ini aja, bikin kayak tadi, harifnya biar kalau saya ngerik nanti langsung masuk ke situ. Anda waktu mulai bikin, kan Anda masih tesis 1, jadi Anda harus siapkan pendahuluan, itu semua ngeling ke ininya tadi, Google Book-nya. Sorry, kok yang continuous tadi mana tadi saya udah search. Oh, yang ini. Extreme value teori. Terus ini kan nanti sampai ininya aku masuk ke sini juga, itu ternyata masuk di kalkulus. Tapi nanti Anda bisa lebih spesifik kan itu. Iya Pak. Kemudian kemarin itu untuk di komputasinya saya sudah mencoba Pak. Jadi dari sumber yang saya peroleh itu di sana menggunakannya itu ada software ada software sendiri Pak, namanya EasyFit. Oh, EasyFit itu biasanya dipakai untuk uji Microsoft Fit itu. EasyFit apa itu sekarang sudah bebas apa? Cloud apa masih harus install? Itu Pak, kemarin ternyata saya install itu masih bisa. Ternyata setelah 30 hari itu expired Pak. Ternyata cuma trial 30 hari. Makanya nanti kenapa saya sarankan, kalau tadi POSITROL kan 25 jam per bulan. Nah, tadi saya sarankan ke Colab itu karena dia bisa bebas. Kalau EasyFit itu hanya uji ini, nanti Anda ambil ide teorinya aja, pindah ke sini. Saya yakin di sini ada kok, di Google Colab misalnya mau nyari apa ya, misalnya yang parameter extreme value. Mungkin extreme value apa ya, di ini kan kayaknya mestinya ada. Untuk estimate parameter itu. Ini saya yakin di sini cukup lengkap kok. Coba Anda searching aja nanti masuk ke Google. Tadi aja yang ini Markov kan ada ini. Oh iya Pak. Daripada pakai EasyFit, Anda kan install 30 hari kan mati. Anda install lagi. Nanti Anda ambil dari sini aja. Ini mau cari apa? Ini Markov chain ada, Anda mau cari apa tadi, kayaknya extreme value mestinya ada. Iya Pak, nanti saya juga baru ini Pak tahu menggunakan Google Colab. Ya kan Google Colab itu kan keuntungannya apa? Nanti kalau Anda terpaksa harus main big data juga nggak ada masalah, itu karena dia didesain itu. Jadi servernya kayaknya besar itu di Google itu. Dan juga masih gratis, ya moga-moga masih gratis terus itu. Iya. Karena kayak dulu saya pakai RStudio awalnya gratis, atau ganti nama jadi posit.cloud itu berbayar kan? Iya Pak. Kalau mau gratis cuma 25 jam per bulan, waduh ini. Tadinya saya kan senang RStudio Cloud awalnya namanya. Iya. Setelah berbayar, nah saya mulai cari lagi lah ini, terus kok ada yang lebih ini lagi ya, gara-gara mahasiswa saya minta cari yang saya satu, biasanya kan kalau suruh cari kemana-mana cepet ya. Cari lagi yang gratisan saya bilang. Nah dapatlah ini. Ini kan ininya, ya ini sebenarnya Python kan ininya yang untuk sering digunakan. Dan ternyata ini yang anak-anak satu yang tampil ini nyari kerjaan gampang banget ya, karena perusahaannya seneng kan, nggak perlu di software kan. Wah itu saya lihat yang biasanya pada ini bisa diterima di lebih dari satu perusahaan kan, yang di sini terima sana terima, tinggal milih yang mana yang lebih besar kan. Karena apa?
perusahaannya senang karena nggak perlu, ini kan nggak cukup punya akun Google aja. Iya. Terus saya di-share dari masa juga saya bisa tinggal ngeklik aja, terus ini kan akun Google aja itu. Jadi kayak bikin email aja kan. Iya. Google kan bisa sudah macam-macam bisa pilihannya. Ya nanti silakan ya, mau juga untuk kuliah kan, saya besok mau arahkan setelah UTS ini mungkin ke collab juga. Anda kan ambil ke saya juga kan itu. Iya Pak, multivariat itu Pak. Ya. Oh ya, nanti manfaatkan multivariatnya untuk Anda kan tentang apa, gempa ya. Iya Pak. Coba Anda kan banyak fitur-fitur itu, nanti coba untuk bisa melakukan mungkin clustering atau mapping supaya misalnya saya sebenarnya ingin bayangkan peta dasar resiko. Jadi indeks. Jadi misalnya kayak katanya Kalimantan kan lebih aman urusan gempa dibanding Jawa sama Sumatera kan misalnya. Kayak ini kemarin Nusa Tenggara sudah gempa lagi misalnya. Saya ingin lihat itu sebenarnya kalau Anda bisa nanti tesisnya ke situ, nanti dengan bantuan multivariatnya kan bisa untuk membuat kayak ininya kan. Apa bisa mengklasterkan atau jadi akhirnya dapat. Nah, nanti karena Anda ambil kuliah multivariat, Anda kalau bisa untuk studi kasus yang ininya apa yang kontekstualnya, Anda ambil pakai data gempa aja. Oh iya, gitu. Daripada Anda kemarin pakai yang ini masa terus ingat, oh ya Anda kan ambil tesis saya tentang itu kan. Iya Pak. Terus bisa juga mungkin kalau Anda sampai ke arah asuransinya kan, asuransi tentang yang ini saya nggak tahu di Indonesia sudah banyak apa enggak kan. Iya. Tapi kalau Anda memang hanya ingin lihat profil gempanya sampai dapat apa profil resikonya itu menarik sudah itu. Nah, nanti multivariatnya bisa dilibatkan itu. Dan nanti Anda untuk studi kasus yang karena nanti mulai banyak teknis metode multivariatnya kan, nanti Anda pakai datanya data gempa aja. Biar sekali jalan. Kalau di bukunya kan mungkin nggak terkait itu, Anda bisa pakai itu aja. Ya, oke, jadi untuk Syukran apa lagi yang ingin disampaikan? Yang tadi itu Pak, untuk clusteringnya itu mungkin berdasarkannya apa ya Pak kira-kira? Anda kan punya variabel kolomnya apa aja itu? Kolom. Karena kita kan belum masuk ke teorinya multivariat clustering kan belum. Nanti Anda setelah baca itu, Anda kan baru kemarin baru bandingin misalnya kalau yang sementara Anda sekarang sudah kan misalnya dari bandingin antar provinsi sudah bisa Anda pakai MANOVA-nya kan? Iya Pak. Anda bisa mulai itu, tapi nanti kan teknis-teknis baru ini nanti yang setelah. Iya Pak. Ya Anda kalau baca sendiri di bukunya ya ada itu buku iya Pak, yang clustering itu Pak. Ya clustering. Kalau ada, tapi nanti ditampilkannya pada saat saya sudah mulai merintah itu ya. Tapi dulu kan. Iya Pak. Terus apa sih teknik apa lagi yang bisa dipakai gitu. Karena nanti ada juga prinsip komponen untuk membuat jadi reduksi dimensi karena mungkinan kan dimensinya kan banyak. Dimensi kan banyaknya variabel apa kolom-kolomnya itu loh. Iya Pak. Yang saya ya, kan kalau di multivariat 22 Pak. Nah, itu 22 kan kalau ngelihat kan pusing kan. Iya Pak. Nah, nanti direduksi itu pakai yang di sininya misalnya. Nanti kan kita akan sampai sana. Tapi Anda mau dulu ya nggak apa-apa. Karena supaya harapan saya Anda segera bisa tesis 1 lah misalnya. Anda sekarang ambil tesis 1 apa sudah tesis 2 sekalian? Baru tesis 1 Pak. Ya oke, tesis 1-nya saya target misalnya setelah selesai kuliah Desember misalnya. Jangan sampai semester depan kan targetnya semester ini. Jadi nanti tesis 1 saya usahakan Anda misalnya di habis ujian semester itu loh. Iya Pak. Desember akhir. Ya Desember kan biasanya sudah ujian kan habis ujian semesteran Anda masuk tesis 1 harapan paling lambat ya Januari lah misalnya. Iya Pak. Maka ini manfaatkan pas kuliah ini teknik-teknik kuliah itu untuk mengambil bagian yang bisa dipakai untuk mengarah kan data Anda apalagi dimensinya tinggi dari kan 22 terus ke arah barisnya banyak banget. Barisnya 850-an Pak. Nah, itu kan cukup besar kan. Makanya pakai Google Colab kayaknya nanti malah lebih efektif itu. Iya, Pak. Karena kayaknya dia servernya besar itu. Bisa main untuk sampai jutaan. Kemarin saya pakai untuk asuransi umum itu. Gara-garanya saya tadinya pas saya pakai Pohit katanya mulai problem Pak, runningnya lama sekali terus akhirnya harus bikin akun yang banyak atau enggak malahnya berbayar. Kasihan. Kalau bisa jangan apa bayar-bayar saya bilang itu. Cari gratisan. Iya, Pak. Nah, akhirnya inilah kayaknya yang moga-moga ini masih gratis terus. Iya. Karena pengalaman saya yang RStudio Cloud kemarin, setelah saya mulai merintah tahu-tahu kok nanti tahu-tahu jadi posit cloud dan berbayar. Tadinya gratis itu. Malah mungkin gara-gara saya terus banyak yang make sana terus berpikir bisnis jadinya kan. Iya. Nah, ini kalau Google kan punya sumber
pendana uang dari lain tempat masalahnya. Iya. Ini kan punyanya Google. Iya, Pak. Nah, makanya ini kan alamatnya apa tadi, Google Research apa ini? Collab Research.google.com kan. Berarti ini asal orang yang punya akun Google kan aman. Ternyata langsung kalau di-share ya udah dapat. Ini juga untuk share juga enak. Bisa share ke lebih satu orang malah. Jadi bisa saling diskusi di sini kan. Iya, Pak. Ini enaknya itu. Iya, Pak. Ya oke ya. Ya, Saya kira udah cukup ya. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk. Mohon maaf saya izin live dulu nggih, Pak nggih. Ya, oke. Kalau udah lihat sekarang siapa? Antara Melinda sama Hasya duluan siapa? Halo? Tadi lebih Siapa? Hasya dulu? Atau Melinda? tadi Mbak Hastia dulu yang masuk sih, Pak. Oke, yaudah. Gimana Hasya sudah siap belum? Mungkin nggak banyak perbedaan Ya, dari oke, yang kemarin, Pak. Kemarin Iya. itu saya baru hanya edit lampiran saya. Cuman kali ini Terus ini ya tadi yang tambahan yang saya minta tadi link-link ke ininya ya. iya itu juga belum, udah. Pak. Nah, dicoba aja. Jadi Ya. itu kan gampang, tinggal harap Anda buka. Iya. Karena saya harapkan semua referensi yang dipakai itu syukur dapat digitalnya. Iya, Pak. Kalau nggak dapat digital, minimal tadi misalnya yang buku biasa, tapi buku itu dibuat, mesti ada pustakanya kan? Iya, Pak. Nah, pustakanya kadang digital. Tadi yang pakai bukunya Pak Dedi, oke nggak apa-apa. Tapi lihatlah di bukunya Pak Dedi mesti ada referensi kan? Nah, referensinya kemungkinan ada yang digital. Nah, itulah yang diambil misalnya. Ini hanya untuk apa? Memudahkan kita membiasakan sumbernya ada, jadi pada saat kalau diuji adalah persiapan ujian mau ingin lihat kayak apa itu silakan ya, mulai dibenahi itu ya, itu kan nggak butuh pekerjaan berat kan itu. Iya, Pak. Bukan yang kalau dia ternyata buku yang bukan digital maka nanti pakai digital dicari referensi digitalnya itu. Iya, Pak. Baik, Pak. Paling saya mau tanyanya itu di bagian kemarin itu kan ada sampai saya kelompokkan gitu ya, Pak. Sambil saya ada kalau mau di share screen aja kalau Pak ya, di share screen aja. Nah, kemarin itu kan terakhir kali di sini Pak kelompok model ini. Terus saya ternyata dia bisa dikelompokkan jadi 5. Terus kelompok yang pertama itu ada 8 lokasi, itu gak ada variabel yang berpengaruh. Kemarin itu Bapak ada minta tambahan sesuatu mengenai ini, tapi saya gak begitu mengerti maksudnya itu bagaimana. Maksud saya ini loh, ini 4, 8, 18, 26, 32, 34 apa benar ini semua pengaruhnya positif? Benar nggak? Itu iya benar Pak. Untuk kelompok 2, 3 yang X1, X3, X4, X6 itu sudah saya cek, ternyata memang semua sama. Iya Pak. Ini maksud saya jadi kalau memang nomor 3 ini kelompok 3, kalau memang benar senada semua, ini positif semua, ya boleh satu. Tapi kalau ternyata misalnya 4, 8, 18 itu X1 positif, tapi 26, 32, 34 ternyata X1-nya negatif. Maka dipisah kelompoknya aja. Oh, gitu. Karena untuk melihat sama-sama X1 itu berpengaruh, tapi berlawanan, yang satu positif, yang satunya negatif pengaruhnya gitu. Iya, baik Pak. Itu sudah saya periksa dan ternyata sama untuk semua senada. Iya Pak. Ini kelompok 4 juga sama senada. Iya Pak. Kelompok 5? Iya. Tapi yang hanya yang ini aja yang kemarin itu Bapak minta tambahin yang kelompok yang pertama. Kenapa? Kenapa tidak ada fenomena apa gitu sehingga yang signifikan kan?
signifikan gitu untuk lokasi itu. Gitu. Mengenai itu saya masih kurang paham apa Nah, yang perlu saya. sebenarnya memang yang gawat kalau malah semua nggak ada yang signifikan kan, wah itu gawat. Anda harus nyari prediktor lagi kan. Sebenarnya kalau memang masih memungkinkan, sebenarnya saya inginkan Anda nambah supaya ini kan banyak sekali yang nggak signifikan kan ini. Iya Pak. Tapi Anda yakin sudah ngitungnya benar kan ya? Insya Allah sih benar ya Pak. Padahal total berapa ini prediktornya yang Anda pakai? 6. Prediktornya sebenarnya kan awalnya itu 6 Pak. Tapi setelah diregres saya. Kok ini X5-nya juga nggak ada, saya lihat itu. X5 nggak signifikan ini. Iya, saya mulainya dari regresi logistik gitu Pak. Nah, di regresi logistik itu lalu dibentuk model yang Apa gini aja, dicoba mulai bikin slide-nya ya. oh iya baik Pak. Nanti bikin slide aja biar nanti mudah daripada kayak gini nyarinya. Nanti kan akan ketahuan yang karena gini. Kalau banyak sekali tadi kelompok 1, sebenarnya kalau masih memungkinkan, saya ingin ada nambah 1 prediktor lagi misalkan. Supaya jangan sampai kita bahas sesuatu daerah yang nggak ada yang signifikan tadi. Maksudnya kok banyak banget yang nggak signifikan tadi itu loh. Iya Pak. Atau yang salah model, model yang memang nggak, ya memang gitu. Tadi artinya kan kita bahas kok banyak banget yang nggak signifikan, itu yang paling menyebabkan jadi nggak menarik kan jadinya. Kalau yang banyak berlawanan malah nggak apa-apa itu. Oh, artinya di daerah ini pengaruhnya positif, yang ini pengaruhnya negatif misalnya kayak gitu. Ini ada startnya kan dari 6 ya. Iya, saya Anda pakai yang backward di sini atau pakai ini berarti backward dari full dulu terus mulai dilihat gitu. Kan model selection kan ada forward, ada backward, ada stepwise itu. Iya. Sebenarnya kalau yang saya pakai yang both gitu Pak, stepwise backward. Oh ya, ini Anda kemarin sudah pakai yang R ya, positnya ya? Iya Pak. Coba nanti Anda cari yang di Google Colab-nya ya, kalau ada package-nya juga ya. Kalau Colab bukannya di Python ya Pak ya? Iya, jadi Anda pakai Colab-nya, misalnya saat GWR Colab, itu kan ada GWR kan ini. Iya Pak. Pakai Colab, kayaknya mungkinan ada ini. Nanti coba saya cari lagi. Coba saya saat ini, kayaknya untuk apa tadi? GWR, bukan kayaknya ada. Coba aja ya nanti ya untuk tambahan ya. Karena saya memang lagi ingin melihat kalau itu Anda oke sudah selesai nggak apa-apa, ini hanya untuk tambahan aja. Kalau di collab-nya ada, package-nya ada tinggal running untuk ngecek tadi. Karena saya agak penasaran kok di bagian apa ada yang satu kelompoknya banyak kan tadi itu yang tanpa ada yang disignifikan ya. Ya ini hanya untuk pembanding komputasi aja, saya hanya ingin lihat. Karena kalau nggak pilihannya, tadi saya inginkan nambah ada 1 prediktor lagi yang mungkinan nambah prediktor gampang nggak itu? Anda dapat data lagi? Paling kalau misalkan nambah prediktor itu kadang saya susahnya itu di mana? Karena mestinya kalau dari sisi programnya kan nggak ada masalah kan, mau 7 prediktor, 10 prediktor kan nggak ada masalah kan. Malah kalau tadi yang Sukron kan malah langsung punya 22 kan itu. Karena per variabel kan hanya 1 kolom kan itu. Ya nggak apa-apa asal Anda bisa menjelaskan yang kelompok tadi yang nggak ada yang signifikan, rasionalnya kayak apa itu. Nanti slide aja ya saya kira ya. Biar Anda bisa mudah diskusinya itu. Jadi Anda kasih alasan yang waktu yang kelompok 1 itu, yang nggak ada yang signifikan tadi, kira-kira kenapa di daerah itu, lokasi itu, dia kok nggak berpengaruh semua gitu. Ya walaupun mungkin masih kualitatif nggak apa-apa, tapi yang penting ada alasan rasionalnya itu. Saya ingin tanya Pak, untuk alurnya ini ya? Sudah. Suaranya Anda kok kecil banget ya, sebentar. Halo. Anda coba dekatkan mic-nya. Nah, oke. Nah.
Didekatkan mic-nya. Saya ingin tanya untuk prosesnya berarti sudah ini belum ya Pak? Maksudnya awalnya kan saya punya 6 variabel gitu. 6 variabel ini saya masukkan, terus saya lakukan regresi logistik. Lalu regresi logistik ini saya cari model terbaik untuk regresi logistiknya itu adalah model dengan 4 variabel, X1, X3, X4, X6. Makanya tadi di GWLR itu tidak ada X2 dan X5-nya. Jadi yang saya bawa hanya 4 variabel ini. Atau sebenarnya ke 6-6-nya yang Oh ya nggak apa-apa. Kalau bisa nanti kalau saya malah dikasih nama baru aja. Jangan, kan kesannya jadi nomornya hilang ya tadi, sama kan saya bingung kan. Kalau memang pakai 4 ya kasih nama 4 aja startnya gitu. Berarti bikinnya jangan X1, X3, X4, X6 yang dibawa ke GWR, tapi bikin malah baru. bikin baru aja, kasih nama X1, X2, X3, X4. Jadi Anda memang startnya mulai dari hanya punya 4 dari seleksi awal gitu. Ya, baik. Tapi yang saya malah penasarannya tadi, kok ada satu kelompok yang nggak ada yang signifikan itu loh. Iya Pak. Malah justru saya lagi berpikir nambah apa kalau bisa itu kan. Makanya nanti kalau bisa Anda jelaskan kenapa sih di daerah itu kok nggak ada yang signifikan dari 4 tadi misalnya. Ada apa gitu. Bisa aja ya cukup dijelaskan, nggak harus di. Oke, baik Pak. Berarti Nanti bikin slide aja ya. Saya kira setelah ini Anda bikin slide aja ya. baik Pak. Nanti minggu depan Anda presentasikan slide-nya, biar alurnya nanti sekalian saya benahi. Nanti kan kalau sudah alurnya oke kan nanti bisa ujian itu ya. Tapi sambil nge-linknya tadi ya. Jadi kalau ada kan atau ini sumber-sumber referensi dari mana, saya lagi mulai kadang ingin nanyakan itu karena yang saya khawatirkan kadang orang nulis ternyata sumber referensinya misalnya tesis itu dari tesisnya orang itu loh. Tahu maksud saya? Iya Pak. Itu kan bahaya kan? Jadi saya harapkan oke, tesis orang sebagai referensi dasar, tapi kalau bisa pustakanya dilihat gitu. Iya Pak. Makanya kayak yang bukunya orang Indonesia ditambah yang referensi dia waktu nulis mesti ada. Nah itu kita cek itu. Karena khawatir ada salah ketik atau apa, kadang ke bawah. Baik Pak. Karena kan kayak tesis kan yang bisa tahu benar kan cuma pembimbingnya, pengujinya kan. Kan bahaya kan. Iya Pak. Nah, kalau pustakanya kan buku itu sudah teruji kan, biasanya ada reviewer, ada ini, jadi mungkin lebih teliti kan. Iya Pak. Jadi nggak mesti tesis itu, skripsi itu, karena itu tergantung si penulisnya, pembimbingnya, dan pengujinya waktu ujian kan. Kalau tidak semua nggak teliti ya bisa lolos itu yang nggak benar bisa terjadi. Maka saya, ya, oke silakan ada. Enggak Pak, lanjut dulu. Ya kan tadi yang saya intinya kayak gitu. Jadi kalau bisa semua ada referensi yang entah buku atau jurnal. Yang jurnal aja itu ada yang juga kadang pernah saya jumpai ya ada yang nggak pas di situ. Tapi kalau buku ya kalau buku-buku luar biasanya mungkin sih selama ini ya kayaknya saya belum dijumpai lah yang mungkin ada error agak. Karena mungkin reviewnya cukup ketat ya, jadi bisa lebih. Baik Pak. Ini Pak, masalah kemarin kan judul ya Pak. Judul kemarin Bapak minta untuk metodenya aja, terus jadinya di bawahnya dibikin studi kasus gitu. Ya apa-apa, ditambah kayak gini nggak apa-apa. Yang penting maksudnya kalau ada studi kasusnya 2 ya nggak apa-apa. Jadi saya intinya kan ini kalau di situ kan memang alat statistiknya kan lebih dominan ya. Iya Pak. Tapi kalau tanpa ada ininya kan nanti jika apakah hanya simulasi, mungkin tambah kayak gini itu saya kadang saya tambahkan itu kalau ditampilkan di judulnya dari kepanjangan misalnya. Iya. Analisis stunting gunakan apa ini kan terlalu panjang kan. Ya udahlah, studi kasus tentang stunting di Indonesia tahun berapa misalnya tambah gitu lengkap data Anda nggak apa-apa. Anda tahun berapa itu stunting yang Anda pelajari? Tahun 2022 Pak. Oke, ditambah berarti tentang studi kasus tentang stunting di Indonesia tahun 2022 itu. Mungkin tahun 2022 kan sudah berubah nanti, mungkin bisa juga. Baik Pak. Berarti kayak gini nggak apa-apa, kayak gini misalnya judul. Kalau kemarin kan latar belakang judulnya itu kan mulainya dari judulnya itu kan strategi penerapan strategi penerapan. Betul, Anda agak dekat lagi komiknya kayaknya kok hilang suaranya.
Ya. Kalau kemarin itu kan dia mulainya dari karena judulnya strategi penurunan stunting menggunakan metodenya ini, lalu makanya latar belakangnya itu saya mulai bahasnya dari stunting lalu masuk ke metode gitu Pak. Nah kalau misalkan seperti ini, apakah latar belakangnya perlu saya ubah lagi? Nggak apa-apa, nggak harus diubah, nggak apa-apa. Jadi inspirasinya Anda milih alat statistik ini karena dari stuntingnya nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Anda kan tetap di alat statistiknya nanti yang akan jadi fokusnya memang. Karena Anda kan S2-nya matematik kan. Kalau ada S2-nya misalnya ilmu stunting itu, berarti itu apa itu? Mungkin apa ilmu kesehatan masyarakat misalnya itu, atau mungkin dari ilmu kesehatan lah biasanya itu. Gak apa-apa, latar belakangnya nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Stuntingnya hanya untuk awalan aja, setelah itu kan ada akan banyak ceritanya kan di GPR-nya kan. Iya. Ya kan, jadi nggak apa-apa. Cuman harapan saya munculkan studi kasusnya supaya nanti kalau ada orang yang mungkin ingin pakai ini lagi, ya boleh, tapi studi kasusnya beda. Ya, maka hasilnya bisa saja berbeda kan, yang signifikan kan. Mungkin ini 22 kan, 23 mungkin beda lagi sudah. Gitu, misalnya. Ya oke, silakan nanti mulai minggu depan buat slide-nya ya. Iya Pak. Oke, saya kira sementara pokoknya hari Senin dulu, nanti sambil saya cari kalau nanti sudah menemukan yang pas, nanti saya sementara pokoknya nanti saya kabari kan. Kalau saya ngubah lagi, sementara Senin dulu lah. Baik Pak. Oke, udah cukup untuk hasilnya? Udah? Cukup Pak. Oke, silakan nanti minggu depan slide-nya ya. Mulai. Ya. Iya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Terus sekarang Merinda. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi ya. Mohon maaf sebelumnya Pak, lama banget ini saya tidak bimbingan. Nah, makanya itu nanti kalau yang udah lama nggak bimbingan langsung saya luruskan. Oh iya Pak, karena semester kemarin saya sempat syuting ya Pak. Terus ini baru itu lagi begitu. Ini kayak siapa si Ratis juga lama nggak kelihatan, nanti saya pindah ke lulus. Tadi Mbak itu katanya mau bimbingan tapi tidak jadi Pak. Insya Allah minggu depan bimbingannya gitu. Oh yaudah, makanya yang penting pokoknya kalau yang lama nggak bimbingan nanti saya pindah ke lulus dulu gitu. Oh iya. Karena kan saya harapkan ya minimal kadang nggak sampai kosong selama 1 bulan apa ya, kalau nggak tiap minggu kan, tapi saya harapkan kan semesta hanya monitoring kan, supaya apa, memang ada progres itu loh, jangan sampai nggak bimbingan terus nanti akhirnya jadi lupa. Itu saya juga lupa, Anda juga lupa. Betul. Ya oke, sekarang karena memulai lagi, Anda mau milih alat statistiknya apa atau studi kasusnya apa, bisa dipilih mana duluan itu. Nanti baru mikirin alat. Jadi terserah Anda mau milih apa dulu. Kalau kemarin saya sudah sempat sedikit nulis nggih Pak. Saya mau ngambil tentang geographically weighted regression, tapi digabungkan dengan gamma regression. Oke, berarti Anda mau responnya yang gamma kan, bisa juga kan ke logistik. Ya Pak, nanti papernya sudah ketemu, dasar teori papernya? Papernya saya nemu sih Pak, sudah ada. Terus, kemudian, cuman kemarin saya agak bingung saya untuk mengambil variabelnya Pak. Nah, Anda berarti datanya dulu, datanya Anda dari mana datanya? Kalau kemarin saya sempat nyari data itu saya ngambil di BPS, itu saya dapatnya tentang tingkat bekerja dengan apa ya, pendidikan. Ya dicoba aja, karena memang nanti itu, karena saya khawatir tadi yang kasus saya kan ada satu kelompok kok nggak ada yang signifikan semua itu loh. Saya makanya lagi tadi tak minta cek itu kenapa itu loh. Karena kalau kita salah memilih, ternyata Anda sudah mau pakai regressi, ternyata nggak ada yang signifikan. Atau tadi kalau Anda milih responnya mau tadi bisa ke logistik, bisa ke Poisson, bisa mau ke gamma, ya asumsi kan perlu dicek masalahnya. Karena saya khawatirnya itu kayak tadi, banyak yang nggak signifikan misalnya, karena pada saat Anda kan ingin banyak lokasi. Anda mau lokasinya apa? Basisnya provinsi apa mau kabupaten? Saya ngambilnya Provinsi Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah berarti basisnya nanti kabupaten kan atau kota kan itu? Oh, nggih. Nah, total kan ada berapa? Pokoknya yakinkan variabel yang Anda pilih ya yang nanti ada yang signifikan gitu. Jangan sampai nggak signifikan semua, kan kacau nanti kan. Jadi kalau orang berpikir regresi harus pintar-pintar cari prediktornya gitu.
Nah, ini kalau GBR itu ada efek lokasinya. Kalau ternyata nggak kelihatan semua sama satu kelompok, lah ini tadi hasilnya kan ada berapa kelompok kan, lumayan. Tapi sayangnya kayak yang kelompok satu, kok banyak banget itu yang nggak signifikan itu. Biasanya yang nggak signifikan kan, yang kelompok satu biasanya sedikit itu. Nah ini kok banyak, makanya tadi saya agak kalau bisa nambah satu prediktor lagi. Kalau yang kelompok satu jadinya minimal ada satu prediktor yang signifikan misalnya, kan lumayan. Tujuannya GBR kan kita ingin mencari fenomena spasial hubungan antara prediktor dengan respon itu. Nanti kalau memang ternyata nggak ada yang signifikan di daerah itu kan ya repot kan itu. Nah, kita harus jeli. Tadi Anda kan mau memilih variabel kan? Maka caranya bikinlah, makanya kalau dengan bantuan kita bikin namanya matriks korelasi dulu, ada dependensi di mana-mana gitu. Itu nanti ada kemungkinan multiko misalnya, karena kalau main regresi kan itu bisa juga nanti jadi ke multivariate regression misalnya. GWR yang multivariat juga bisa aja masuk ke sana misalnya. Tapi kan nanti makanya yang penting ada, karena Anda kan S2, jadi yang penting ada paper sumber teorinya, ada bukunya, supaya Anda ada sumber belajarnya. Ya, jadi makanya pemilihan variabel itu kalau bisa ya mulai Anda perhatikan mana yang akan signifikan. Gitu. Karena kalau jangan sampai mau regresi nggak ada yang signifikan kan ya repot kan. Pak. Ya kalau bisa sih main GWR itu kalau bisa di semua lokasi ada yang signifikan lah, minimal satu misalnya. Berarti saya cek datanya dulu nggih Pak? Iya, makanya tadi Anda malah kadang bisa main komputasi dulu sambil mulai ngetik teorinya supaya iya kan namanya penelitian pendahuluan, karena Anda kan mau pakai regresi, ya berarti kan harus punya prediktor, punya respon kan. Nah, kalau milih prediktornya nggak ada yang signifikan kan ya nggak jadi membahas kan jadinya gitu. Iya kan, jadi nah kalau ada mau GWR ya yang ada efek lokasi. Kalau ternyata lokasinya nggak ada yang beda-beda sama semua lah ya akhirnya nggak ada gunanya juga kan. Nah tadi untung efek lokasi ada yang dulu saya pernah itu GWR berapa masuk itu ya akhirnya ganti-ganti sumber datanya kan, studi kasusnya ganti karena yang dia pilih kebetulan nggak ada pengaruh lokasi, nggak ada pengaruh prediktor yang dia incar. Nah, kalau nggak ada yang signifikan mau bahas apa kan? Ya kan, jadi karena kita prosesnya kan pilih nanti juga sebenarnya di GWR kan ada pemilihan apa yang untuk bobotnya itu loh yang apa? Kan ada Gaussian, ada macam-macam kan itu juga berpengaruh masanya. Makanya nanti silakan malah kalau sudah punya sumber papernya, biasanya di papernya tentang apa, itu misalnya luar negeri kan. Nah di Indonesia cocok enggak, kadang bisa juga ya enggak pas itu. Jadi datanya diganti, kadang belum tentu pas juga. Oke, nanti silakan mulai papernya. Kalau yang ada digitalnya, Anda cukup kasih href-nya tadi ya. Tapi kalau dia bukan online, misalnya Anda punya ininya apa yang ini taruh di Google Drive ya. Oh iya Pak, siap. Tapi kalau saya lebih suka yang kebetulan dia punya yang open access, jadi bisa langsung cukup linknya aja tadi. Oh oke. Tapi nanti dalam keadaan nggak ada, linknya memang Anda dapat mungkin entah dari mana, ya itu nanti dikasih di Google Drive, nanti link Google Drive-nya yang diinformasikan ke saya itu supaya saya bisa ikut lihat. Oh oke, siap Pak. Ya. Oke, sementara ada cukup, silakan mulai ya, kan mulai aktif. Anda masih ambil kuliah nggak? Sudah tidak Pak, sudah. Oke, kalau sudah tidak berarti sudah bisa fokus itu, bisa kecepatannya 7 kali lipat itu karena sudah nggak kuliah ya. Saya pinginnya cepat Pak, sebelum Lebaran saya sudah selesai. Nah itu, tapi Anda sudah daftar tesis 1, tesis 2 berarti? Sudah Pak. Ya oke, berarti dikejarlah tesis 1 kalau bisa ini November kan, ya paling lambat Desember lah, Anda kan nggak terikat oleh ujian kan? Iya Pak. Nanti saya targetkan pas mulai masuk UAS, Anda tesis 1-nya. Karena kan dosen sudah nggak ngajar kan, nah itu mudah mencari penguji itu. Oh iya. Nanti setelah itu cukup tesis 2-nya di Januarinya atau paling lambat Februari kalau bisa dikejar itu. Oh okay, siap. Maka caranya Anda fokus dulu alatnya, Anda papernya apa, nanti langsung mulai ketik-ketik. Anda overleaf-nya sudah bikin belum ya? Kenapa Pak? Overleaf-nya sudah buat? Overleaf-nya sampun Pak.
Oh, mana ya? Oh ya, Melida sudah kok ini. Berarti ya Sudah. sudah kan. Berarti cuman karena lama terus istirahat kan. Jadi Anda Iya, karena kemarin sempat cuti, jadi saya nggak oke. buka lama itu. Oke. Ya nanti di ini ya berarti sudah mulai ketik di sini ya. Jadi Nggih. nanti kan saya pantaunya di sini kan, Iya, Pak. menit-menitnya itu kan menunjukkan Anda masih kayak ini misalnya 28 menit, 30 menit, 1 jam yang lalu, 2 Nggih. jam, ada yang 6 bulan yang lalu nih yang ngeratih ini, 6 bulan yang lalu. Iya, Pak. Oh, itu kan berarti juga hilang ini kan. Ya oke, saya kira udah cukup. Nggih. Mohon bimbingannya ya, Pak. Ya Semoga oke, ya pokoknya lancar ya. ke depannya. Terus kalau Anda butuhkan di kurang dari 1 minggu, Anda cukup kontak saya, nanti saya carikan waktu tetap online juga kan, saya mudah. Kalau enggak ya pas saya habis kuliah itu kan, saya kuliah S2-nya kan ada jadwalnya kan itu, tiap hari Oh, kayaknya saya ada kuliah itu. nggih. Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat juga ada. Oh, nggih. Anda bisa manfaatkan itu kalau ingin yang offline itu, habis kuliah misalnya, Anda coba nunggu di depan sana, nanti kan bisa saya bisa diskusi di situ sebentar itu. Oh, nggih. Boleh nggih, Kalau Pak? ingin yang bisa offline bisa asal tadi di dekat jam kuliah ya. Oh, nggih. Nggih, siap, Pak. Anda pantau jadwal kuliah saya itu tiap minggu ada kok itu. Oh, nggih, siap, Pak. Ini mungkin kalau mau saya sharing sebentar kalau Anda. Kalau untuk online-nya itu setiap Senin dan hari apa Ya, nggih, Pak? ini sementara Senin, cuma Senin aja ini. Oh, sementara hari Senin aja. Oh, nggih. Iya, nanti kan saya masih kadang bisa rubah. Jadi jadwalnya kan Senin nanti ini jam ini nanti kuliah. Ini Oh. S3 jadi. Nggih, Tapi siap. khusus hari ini saya mau online ini karena ini nanti habis ini saya mau KPR sudah 14 kan ini nanti yang udah ditunggu mesti ini loh yang beli. Iya, Nah, ini yang distraksi ini kan kuliah saya, jadi Anda bisa ngambil di sini itu. Oh, nggih, nggih. Ini kan ada ruangnya kan S2 semua ini, Siap. yang Oh, ini. nggih. Yang ini S3. Jadi Anda silakan ambil di waktu itu. Nggih, siap. Ya oke, saya kira udah cukup. Nggih, cukup, Pak. Terima kasih nggih, Pak. Oke, ya makasih. Oke, saya tutup ya. Oke, makasih.